Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita pada kesempatan yang mulia ini ialah menjaga lisan. Di setiap kita manusia sebagai makhluk sosial, tentunya kita sering bertemu dengan sesama manusia. Kita sering berbincang dan berbicara. Saking banyaknya bahkan ucapan kita, perkataan kita Bapak Ibu sekalian, ratusan bahkan ribuan di setiap harinya. Bahkan kita tidak mampu menghitung berapa jumlah kata yang keluar dari lisan kita di setiap harinya. Maka dari lisan yang sering kita ucapkan itu dikhawatirkan di setiap perkataan kita, di setiap ucapan kita nantinya ada terselip perkataan yang bisa menyinggung dan melukai perasaan orang lain. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dituntut untuk kita agar berhati-hati dalam berucap. Kita harus mampu menjaga lisan kita. Jangan sampai perkataan kita pada hari ini membuat kita memohon maaf untuk hari esok. Jadi harus benar-benar kita jaga dan benar-benar kita perhatikan. Saking enaknya berbicara, saking enaknya ketika ngobrol dengan sesama, di situ terkadang ada perkataan-perkataan yang mungkin menyinggung orang lain. Bahkan atau mulut ini dipergunakan dengan menggibah, membicarakan orang lain. Awalnya berbicara yang baik, tapi lama-kelamaan mengungkit aib orang lain. Padahal hal semacam ini sangat dibenci oleh Allah dan para Rasulnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara menjaga lisan, Nabi pernah bersabda dalam hadisnya, kata Rasulullah, man kana yu'minu billah, jikalau kamu beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga beriman pada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah kamu berkata yang baik-baik saja. Kamu berkata yang menyejukkan hati saja, jangan berkata kotor, jangan mencaci maki, jangan menggibah. Atau dikalau kita tidak mampu menjaga mulut kita dari perkataan-perkataan yang kotor, kita tak mampu berkata baik, kata Nabi, auliyasmut, lebih baik diam saja. Hanya ada dua pilihan, berkata baik atau diam saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena perkara lisan inilah banyak terjadi keributan antara anak dan orang tua, antara kita dengan saudara, antara manusia dengan manusia yang lainnya, ataupun tetangga dengan tetangga yang lainnya. Perkara lisan. Perkara lisan ini ialah hubungan kita dengan sesama manusia. Sekali kita menyakiti hati tetangga kita, menyakiti saudara kita, kemana obat mau dicari? Bagaimana cara kita mengobatinya kalau tidak kita meminta maaf kepada orang tersebut? Maka dari itu dituntut untuk kita menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan ini nantinya merusak hubungan kita dengan sesama manusia. Bahkan manusia pun tak senang jikalau kita mempunyai mulut-mulut yang sering membicarakan orang lain, mulut sering menyakiti orang lain. Di dunia saja bisa memutuskan silaturahim, apalagi nanti di hadapan Allah, Allah akan buat kita terhina di hadapan makhluknya yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasul mengatakan hisab yang paling berat di anggota tubuh ini adalah mulut.
karena mulut inilah yang sering berbuat dosa, mulut inilah yang sering berkata kotor, mulut inilah yang sering mencaci maki. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Kata Allah dalam surah Yasin yang saya yakin betul pasti Bapak Ibu sekalian hafal. Kata Allah, pada hari ini ialah hari kiamat akan kami kunci mulut mereka. Mengapa dikunci? Karena mulut ini sering berkata kotor. Mulut ini sering berbohong. Mulut ini sering berdusta. Dikunci oleh Allah. Dan tangan mereka yang berbicara memberikan kesaksian. Dan kaki mereka yang akan memberikan kesaksian atas segala apa yang mereka kerjakan selama di muka bumi ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan yang suci ini kita dapat menjaga lisan kita. Bukan hanya kita menahan haus dan lapar saja, tetapi kita mampu menjaga lisan kita dari perkataan kotor, mencaci maki, menggibah ataupun perkataan yang lainnya yang bisa merusak hubungan kita dengan manusia dan bahkan bisa merusak amal kita karena kita menyakiti hati orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kultum yang singkat ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam perkara menjaga lisan, dan mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan ibadah di bulan puasa ini dan dilanjutkan dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dan nantinya menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.